Apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Satu, mulai dari awal dulu ya, yaitu tentang bagaimana pengusaha kena pajak itu akan dikukuhkan, termasuk menunjuk pihak lain. Kita sudah cukup sering dengar ya, pihak lain itu ternyata sekarang ada pihak lain itu yang melakukan memungut, menyetor dan melaporkan terkait dengan PPN dan PPNBM. Bagaimana, kapan pengusaha itu dikukuhkan, dan siapa pihak lain itu, nanti kita coba dengar bersama-sama ya. Kemudian juga diatur tuh juga kan, apa sih PPN itu kan, terkait menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Apa saja sih, nanti akan disinggung istilah pemakaian sendiri juga ya. Pemberian cuma-cuma, bagaimana perlakuannya ya PPN itu. Kemudian apa yang dikenakan PPN sudah, yang berikutnya ada dasar dari pengenaan pajak PPN-nya itu. Tentunya dari harga jualnya, bagaimana kalau ekspor, bagaimana kalau impor, bagaimana kalau lelang misalnya ya. Dasar pengenaan pajak 11%-nya itu dari apa? Akan kita bahas. Kemudian setelah dasar pengenaan pajaknya tahu, kita akan melihat cara menghitungnya, penghitungan PPN dan juga PPN ya. Di situ nanti akan dibahas tentang besaran tertentu ya. Jadi ternyata kita itu nggak hanya 11% aja, tapi ada besaran tertentu. Yang bagaimana sih pengusaha kena pajak yang bisa memakai besaran tertentu? Kita lihat juga, beli barang, kemudian ada PPN-nya, kemudian dapat faktur. Faktur itu menjadi pajak masukan. Kemudian gimana pengkreditannya? Di mana tempat pengkreditan pajak masukannya? Akan dibahas di sini juga. Kemudian terus beli. Nah, beli barang atau menjual barang kena pajak itu saat terutangnya kapan sih? Saat terutangnya sih saat beli bayar, atau saat barang diberikan, atau saat yang lain lagi. Kita lihat ya nanti ya. Kemudian juga fakturnya juga akan dibahas ya. Faktur itu gimana sih? Berapa sih kalau buatnya misalnya 4 bulan sesudahnya, boleh nggak? Nah, akan dilihat. Ada batas waktunya ya. Itu saja ya, Bapak Ibu. Silahkan mengikuti, jangan segan-segan untuk bertanya. Boleh aja sambil kami menjelaskan, nanti di chat langsung ditulis, jadi biar nggak lupa ya. Nah, untuk yang pertama, materi terkait PP 44 ini akan disampaikan oleh Mas Angga Sukma Daniswara. Mas Angga ini merupakan fungsional penyuluh pajak ahli pertama di Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu saya, baru nanti Pak Adel. Nah, tanpa kita menunggu lama dan tanpa saya berpanjang lebar lagi, silahkan waktu dan mikrofon saya serahkan ke Mas Angga, silakan. Bahwa PP 44 ini tahun 2022 ya, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan gitu ya. Kalau kita lihat turunan dari Undang-Undang HPP ini sebenarnya agak banyak. Ada PP 44, ada PP 55, PP 49, PP 50 yang mungkin akan kita coba bahas di event-event berikutnya. Nah, PP 44 ini lebih mengatur terkait dengan klaster pajak pertambahan nilai. Kalau kita lihat skematik dari PP 44 ini, bisa Bapak Ibu kawan pajak lihat sistematikanya terdiri dari 9 bab ya. Nanti materinya akan coba kami bagikan di akhir acara, jadi tidak usah khawatir. Yang akan coba kami paparkan ini akan dibagi menjadi 3 sebenarnya, 3 klaster. Pertama, memang yang benar-benar fresh, benar-benar substansi baru yang benar-benar baru muncul. Kemudian yang kedua, sebenarnya materi ini ada di aturan-aturan sebelumnya, tapi di situ ada beberapa penguatan ataupun penyempurnaan. Dan yang ketiga itu adalah sekedar perubahan ataupun wording ya, ada penataan kata-katanya biar koheren dengan aturan-aturan yang sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya kita nanti bicara terkait dengan juru lelang misalnya gitu ya. Kalau bicara juru lelang maka istilah ini sebenarnya tidak ada, sudah tidak ada, maka di redaksional PP
44 ini disesuaikan menjadi penyelenggara lelang. Nah, kurang lebih itu adalah gambaran dari materi PP 44. Oke, baik, terkait dengan besaran tertentu ini, seperti Bapak dan Ibu rekan-rekan pahami bahwa di dalam pasal 8A gitu ya, kalau kita bicara undang-undang PPN, ketika kita mau menghitung PPN terutang, itu kan rumusnya adalah tarif dikalikan DPP atau dasar pengenaan pajak. Dimana kalau kita lihat lagi di undang-undang PPN, DPP ini bisa kita breakdown menjadi ada harga jual, ada pergantian gitu ya, ada nilai impor, ada nilai ekspor, atau nilai lain. Nah, ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini terbit, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di situ ada sesuatu yang baru yang diperkenalkan terkait dengan pemotongan ataupun penyetoran, pemungutan ataupun penyetoran gitu ya, dengan istilah yang namanya besaran tertentu. Nah, besaran tertentu ini diatur dalam pasal 9A Undang-Undang PPN. Nah, mungkin banyak yang bertanya gitu ya, apa sih sebenarnya besaran tertentu ini gitu ya? Mungkin kalau bisa kita sederhanakan, secara prinsip sebenarnya besaran tertentu itu adalah cara menghitung PPN. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 8A Undang-Undang PPN. Di mana cara menghitung PPN itu diatur rumusnya adalah formulasi tertentu dikalikan tarif gitu ya, dikalikan DPP. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh penyerahan kendaraan bermotor bekas gitu ya, kan tarif besaran tertentunya adalah 1,1%. Atau jika kita bicara terkait dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, di situ juga besaran tertentunya 1,1%. Atau misalkan jasa penyelenggaraan wisata yang tidak dapat dibagi-bagi misalnya gitu ya, maka di situ ada yang nilainya 0,5%. Nah, dari mana sebenarnya angka 0,5% atau 1,1% itu? Inilah yang dinamakan besaran tertentu, yaitu formulasi tertentu dikalikan tarif. Formulasinya misalnya 10% dikalikan tarifnya, kita sama-sama tahu tarif PPN saat ini sejak 1 April adalah 11%. Maka 10% dikali 11% ketemulah 1,1 gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan besaran tertentu. Kemudian seperti Bapak dan Ibu lihat di situ dalam menghitung besaran tertentu, formulasi tertentu dikalikan tarif ini ada dikalikan DPP, dasar pengenaan pajak. Padahal ada yang bilang gitu ya, kalau misalkan besaran tertentu ini ada yang mengistilahkan itu PPN final. Kok DPP-nya masih ada gitu ya? Kalau kita bicara kenapa masih ada? Kenapa DPP ini, dasar pengenaan pajak ini dipertahankan? Karena ini akan dikorelasikan dengan undang-undang HPP itu sendiri gitu ya, terutama kalau kita bicara masalah KUP, ketentuan umum perpajakan. Dimana kalau di KUP diatur gitu ya, bahwa ketika ada pengusaha kena pajak yang terlambat membuat faktur atau tidak membuat faktur sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan sanksi yang besaran sanksinya itu akan merujuk kepada nilai DPP, data dasar pengenaan pajak. Kan dari mana nih? Tadi dibilang ada formulasi tertentu. Dari mana formulanya? Nah, formula ini disusun oleh Direktorat Teknis Pengampu dengan mempertimbangkan atau disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diselaraskan dengan filosofi dari kenapa besaran tertentu itu hadir gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya pengusaha kena pajak yang menggunakan besaran tertentu ini yang dibilang 1,1% ini atau 1,2 atau 0,5 gitu ya. Nah, ini hanya terbatas bagi yang pertama pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi jumlah tertentu. Kemudian pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu ataupun melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tertentu. Jadi penggunaan besaran tertentu ini dalam konteks penghitungan PPN hanya terbatas bagi PKP yang memenuhi 3 kriteria tersebut gitu ya. Lalu kita sama-sama tahu bahwa untuk PKP yang menyerahkan besaran tertentu, pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Sementara kalau kita bicara penyerahan yang normal, DPP-nya itu kan harga jual. Kalau kita bicara penyerahan BKP gitu ya, atau penggantian, kalau kita bicara penyerahan JKP atau nilai lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 8A. Sementara untuk yang nilai lain ini pajak masukannya dapat dikreditkan. Makanya supaya tidak dispute,
tidak ketuker-tuker gitu, mana pajak masukan yang bisa dikreditkan, mana yang tidak bisa dikreditkan, maka diperkenalkanlah istilah nilai tertentu gitu ya. Maka itulah filosofi dari kenapa kalau kita lihat ada tanda seru di layar, di slide gitu ya. Kenapa di sini ada istilah nilai tertentu untuk besaran tertentu. Nah, kalau kita baca lebih dalam di PP 44 2022 ini, di situ ada contoh gitu ya. Ketika misalnya ada pengusaha kena pajak yang menggunakan besaran tertentu, kemudian dia melakukan penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya, ataupun penyerahan antar cabang, sementara si PKP ini belum memiliki izin pemusatan, maka Direktorat Jenderal Pajak ini akan menetapkan bahwa pengusaha kena pajak tersebut akan menggunakan DPP dengan nilai tertentu. Berapa nilai tertentunya? Yaitu Rp0 gitu ya. Kenapa dibuat 0? Karena lagi-lagi kembali lagi biar tidak dispute dengan yang ada di dalam pasal 9 gitu ya, bawaan dari pasal 9 yang pasal 8 maaf. Dimana kalau kita bicara besaran tertentu, PM-nya kan tidak dapat dikreditkan. Kenapa dibuat 0? Supaya tidak pusing gitu ya dalam menghitungnya. Bayangkan kalau misalnya kita menghitung dengan menggunakan nilai real gitu ya, atau menggunakan harga jual dikurangi laba kotor seperti penyerahan antar cabang dengan DPP nilai lain ya, maka nanti muncul kompleksitas di sana. Makanya untuk menyederhanakan, balik lagi ke prinsip simplifikasi, untuk penyerahan BKP antar cabang ataupun sebaliknya dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya gitu ya, yang diserahkan oleh PKP yang dengan menggunakan besaran tertentu, maka DPP-nya ditetapkan Rp0 gitu ya. Kalau kita bicara besaran tertentu, maka dalam menghitung konstelasi perhitungan PPN kita kan juga harus agak penyesuaian. Kalau kita bicara aturan sebelumnya, ketika kita mau mencari PPN terutang misalnya, ketika tarifnya sudah mutlak, misalnya cuma 10% gitu ya, maka kan gampang, tinggal 10/110 dikalikan harga jual. Nah, ketika di Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan ini diperkenalkan besaran tertentu, nah ini juga jadi tantangan gitu ya ketika kita mau mencari nilai PPN terutang. Misalnya ada besaran tertentu yang 0,5% atau 1,1%. Maka gimana cara kita ngitung rumusnya gitu ya? Maka rumusnya kan harus kita sesuaikan lagi. Makanya untuk memudahkan teman-teman pengusaha kena pajak dalam menghitung, kalau kemarin di aturan sebelum Undang-Undang HPP itu dengan angka mutlak gitu ya, 10% gitu. Nah, sekarang diganti dengan inisial T besar gitu ya. Jadi kalau sekarang mau nyari PPN, tinggal masukin saja rumusnya T ini, kemudian dibagi dengan 100% ditambah dengan T-nya misalnya, dikalikan harga atau pembayaran, di mana T-nya ini adalah tarif PPN atau formula tertentu dikalikan tarif PPN gitu ya. Ini juga relate dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang HPP kita yang akan ditetapkan bahwa tarif PPN ini akan naik menjadi 12% paling lambat di tahun 2025. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan angka mutlak gitu ya, misalnya 11%, ketika tarifnya berlaku naik jadi 12%, maka mau tidak mau peraturan pemerintah ini juga harus diubah. Maka untuk menghindari kerumitan dalam pembuatan PP karena prosesnya cukup panjang gitu ya, kemudian juga edukasi ke masyarakat juga butuh effort yang besar, maka untuk memudahkan ditetapkanlah formula seperti yang tampak di layar ini gitu ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan, maksudnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak gitu ya, di mana si PKP ini tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN-nya, atau juga pengusaha ini sebenarnya wajib dikukuhkan sebagai PKP tapi ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemeriksa pajak ini akan menghitung nilai PPN-nya sesuai dengan hasil pemeriksaan, di mana di redaksionalnya DPP-nya itu, dasar pengenaan pajak ini, hanya terdiri dari penggantian, harga jual, dan nilai lain. Sementara tadi kita sudah bicara panjang lebar, ada besaran tertentu yang menggunakan nilai tertentu. Lalu bagaimana nih buat pemeriksa untuk
kesinambungan dengan regulasi yang ada. Makanya di dalam PP 44 ini diberikan relaksasi gitu ya, bahwa nanti pemeriksa bisa menentukan nilai terutangnya itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Apakah menggunakan tarif normal atau menggunakan besaran tertentu. Maka kalau kita bandingkan dengan PP 1 tahun 2012, di situ terminologi DPP-nya tidak lagi merinci penggantian harga jual atau nilai lain, tapi dihilangkan gitu ya. Jadi nanti pemeriksa pajak bisa lebih fleksibel dalam menentukan berapa sih PPN yang terutang dengan mengacu kepada realitas DPP di lapangan, apakah nilai lain, nilai tertentu ataupun nilai yang harga jual dan ataupun penggantian, seperti itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan hak pengembalian PPN yang salah dipungut gitu ya. Sebenarnya kalau di slide ini lebih mempertegas saja gitu ya, bahwa kalau kita bicara lagi-lagi regulasi yang lama di PP 1 tahun 2012 khususnya di pasal 13, di situ masih menggunakan terminologi kalimat dimintakan kembali gitu. Jadi kalau ada pajak yang salah dipungut itu dimintakan kembali. Sementara kalau kita lihat di Undang-Undang KUP, kemudian juga di Undang-Undang PPN, istilah dimintakan kembali itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, maka di PP 44 ini pun frasanya disesuaikan gitu ya. Menggunakan terminologi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, siapa yang bisa meminta pengembalian ini? Seperti yang tampak di layar. Sebentar, ada yang bocor sepertinya, boleh dibantu. Ya, baik, saya lanjut, mohon maaf. Siapa yang bisa meminta kembali ini? Yaitu pihak yang terpungut gitu ya. Siapa saja mereka, bisa importir, bisa pembeli, penerima jasa, ataupun pihak yang memanfaatkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean, di mana mereka ini yang salah pungut gitu ya, atau memiliki bukti pungut tapi seharusnya tidak terutang. Nah, haknya bisa dikembalikan sepanjang ada catatannya di sini, belum dikreditkan sebagai pajak masukan, kemudian belum dibebankan sebagai biaya, dan ya kalimatnya, dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Kalau kita mau flashback, sebenarnya ini penunjukan pihak lain ini sudah diawali dari PMK 48 tahun 2020 kemarin. Di situ diatur bahwa pedagang atau penyedia jasa di luar negeri yang melakukan penjualan BKP tidak berwujud atau JKP yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean ini diminta untuk memungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP tadi. Contohnya misalnya Zoom gitu ya. Ketika Zoom ini digunakan di Indonesia, dimanfaatkan di Indonesia, maka Zoom yang ada di luar negeri ini wajib memungut PPN. Nah, ini sebenarnya sudah diperkenalkan di PMK 48. Cuman kalau kita lihat di bahasa PMK 48 kan suka ada menimbang, mengingat dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan di bab menimbangnya, di situ masih merujuk kepada Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi masih ada redaksional penanganan pandemi COVID-19. Nah, kalau konteksnya adalah COVID-19, artinya ketika status kedaruratannya dicabut, apalagi seperti sekarang gitu ya, masker sudah mulai tidak terlalu ketat gitu ya, maka ketika status kedaruratan COVID ini dicabut, PMK 48 tadi yang masih menimbang kepada Perpu COVID ini seolah-olah akan kehilangan legitimasi gitu ya. Makanya kenapa di PP ini disiapkan supaya dasar hukumnya menjadi kuat. Nah, di saat yang sama juga PMK 48 2020 ini juga disempurnakan dengan PMK 60 tahun 2022. Oke. Lalu siapa yang bisa ditunjuk sebagai pihak lain ini gitu ya? Maka yang bisa ditunjuk sebagai pihak lain ini bisa pihak yang terlibat langsung ataupun pihak yang memfasilitasi antar pihak yang bertransaksi, termasuk yang dilakukan secara elektronik. Yaitu bisa mereka pedagang, bisa mereka penyedia jasa, dan atau PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
Nah, permasalahannya timbul gitu ya, ketika di lapangan antara pihak yang ditunjuk sebagai pemungut di dalam pasal 16A Undang-Undang PPN bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut di pasal 32A Undang-Undang KUP. Contohnya misalnya, ketika instansi pemerintah A, instansi pemerintah kan ditunjuk sebagai pemungut gitu ya, kemudian membeli barang melalui toko daring LKPP, di mana instansi pemerintah A tersebut memilih suatu pedagang yang bernaung dalam marketplace yang ada di dalam toko daring. Nah, si marketplace ini kalau kita mengacu ke PMK 58 tahun 2022 kan juga ditunjuk sebagai pemungut. Nah, bendahara pemungut, marketplace pemungut. Lalu bagaimana jika hal seperti ini terjadi gitu ya, kan bisa jadi tubrukan tuh. Makanya di dalam PP 44 tahun 2022 ini diberikan penegasan dan juga diberikan kepastian hukum gitu ya. Jika ada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan pasal 16A Undang-Undang PPN, berarti kayak bendahara gitu ya, ataupun pihak lain yang ditunjuk, kemudian bertransaksi dengan pemungut yang ditunjuk dalam pasal 32A Undang-Undang KUP, maka pihak yang ditunjuk sebagai pemungutnya adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pasal 32A Undang-Undang KUP. Jadi kalau kita boleh di head to head gitu ya, istilahnya 16A, pemungut 16A Undang-Undang PPN versus pasal 32A Undang-Undang KUP, maka yang berwenang untuk memungut adalah yang di dalam pasal 32A Undang-Undang KUP. Oke. Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana ada kenaikan tarif dari 10% menjadi 11%, di situ banyak pertanyaan dari teman-teman pengusaha kena pajak gitu ya. Ini kalau misalkan saya memungut pada saat masa-masa transisi, ini tarifnya harus menggunakan tarif yang mana gitu ya. Maka di dalam PP 44 ini dicoba ditegaskan bahwa jika saat terutang PPN dan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan ini dibuat sebelum tanggal berlakunya atau perubahan tarif, maka harus menggunakan tarif yang lama. Atau ada suatu kondisi juga, jika saat terutang PPN atau faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan ini dibuat sejak berlakunya tarif baru, maka menggunakan tarif yang baru. Jadi di sini jelas ya. Jadi Bapak Ibu, seperti kita tahu, PPN adalah pajak konsumsi. Ya, sehingga beban pembayaran PPN terletak pada pembeli atau konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bila kemudian pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa tadi juga ikut bertanggung jawab secara renteng atas pajak atau PPN-nya. Nah, dalam hal pajak terutang atas konsumsi barang atau jasa tadi ternyata tidak dapat ditagih kepada penjual dan juga si pembeli juga tidak dapat menunjukkan bukti telah bayar pajaknya. Nah, ini kan nanti tentunya di kondisi saat ini sebelum ada PP 44 ini memang agak kurang dipertegas di sana. Cuman memang terkait tanggung jawab renteng ini di PP 1 tahun 2022 itu sudah ada juga, namun di PP 44 ini kalimatnya saja yang digunakan, yang dipakai berbeda. Kalau di PP sebelumnya menggunakan kalimat negatif, di PP 44 ini kita menggunakan kalimat positif. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya terkait dua syarat kondisi ini tidak berubah dengan substansi inti yang diatur sebelumnya. Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, di PP 1 tahun 2012, bedanya itu pendekatan draftingnya menggunakan kalimat negatif. Jadi kalau di PP 1 itu tanggung jawab renteng tidak diberlakukan dalam hal pajaknya bisa ditagih kepada penjual atau pembeli bisa menunjukkan sudah melakukan pembayaran atas pajaknya. Jadi ada kata-kata kalimat negatifnya. Tapi kalau di PP 44 ini kita menggunakan kalimat positif. Jadi menggunakan kata sambung dan juga ada di sana ada dan, artinya ini kumulatif. Nah, artinya secara substansi pada dasarnya sama. Dan penggunaan kalimat positif ini juga disesuaikan dengan Undang-Undang PPN, karena kalau kita lihat di penjelasan 16F Undang-Undang PPN mengatur juga tanggung jawab renteng, pendekatannya juga menggunakan pendekatan kalimat positif. Makanya di PP 44 ini kita menggunakan drafting itu kalimatnya pun kita ubah menjadi positif.
Nah, beda yang kedua juga bila kita perhatikan di PP 1 tahun 2017, kalau ada yang bocor ya mohon izin. Mute. Nah, saya ulang Bapak Ibu, beda yang kedua jika kita perhatikan di PP 1 tahun 2012 di sana bahwa pelaksanaan tanggung jawab renteng dilakukan dengan penerbitan SKPKB. Ya, penerbitan SKPKB kalau di PP 1. Jadi ini terkesan bahwa pelaksanaan tanggung jawab renteng itu dilaksanakan secara official assessment karena harus terbit dulu SKPKB. Padahal kita tahu bahwa sistem pajak kita di Indonesia itu masih menggunakan self assessment. Nah, maka dari itu nih PP 44 ini hadir, PP 44 2022 ini hadir. Hal itu disesuaikan. Jadi kita ingin mengedepankan bahwa sistem self assessment itu masih ada, berlaku juga untuk tanggung jawab renteng ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pembeli barang atau jasa menyetorkan sendiri PPN yang terutang atas konsumsi barang dan jasa tadi menggunakan surat setoran pajak. Nah, baru kemudian apabila sistem self assessment tersebut tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dilakukan, misal terjadi kurang atau tidak dibayar misalnya PPN-nya. Nah, maka DJP di sana dapat menerbitkan SKPKB atau mungkin nanti ada SKPKBT. Nah, Bapak Ibu, untuk tata cara ini mungkin masih banyak pertanyaan, nanti bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, nanti bagaimana aturan pelaksanaannya, nanti kita tunggu di peraturan Menteri Keuangan. Jadi bahwa pemberian cuma-cuma itu merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran. Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah pemberian cuma-cuma itu hanya karena pembayaran? Nah, kalau kita lihat di aturan sebelumnya. Karena kalau terminologinya seperti itu, menggunakan kata-kata tadi pembayaran, maka mungkin bisa diartikan bahwa, oh kalau dibayar dengan cara lain atau diganti dengan cara lain, itu tidak termasuk pemberian cuma-cuma. Nah, bisa begitu mungkin orang memaknainya. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang ditegaskan di dalam PP 44 ini adalah bahwa pemberian cuma-cuma itu merupakan pemberian diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi dipertegas di sana. Jadi misalnya kita contohkan, saya menyerahkan handphone kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak perlu membayar cash maupun kredit dan tidak perlu memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada saya. Jadi saya memang memberikan secara cuma-cuma handphone itu kepada Bapak Ibu. Nah, itulah yang namanya pemberian cuma-cuma. Tapi kalau seandainya ada pembayaran, misalnya saya memberikan atau ada imbalan yang diberikan setelah saya memberikan handphone tadi, misal saya memberikan handphone, lalu Bapak Ibu sebagai gantinya memberikan saya laptop, ya, saya beli handphone, Bapak Ibu memberikan saya laptop. Walaupun kita lihat dari nilainya mungkin tidak sama atau bahkan mungkin nanti nilainya sama, tapi itu bukan yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma. Ya, kalau seperti tadi itu merupakan terjadi dua transaksi di dalamnya. Saya memberikan HP, Bapak Ibu memberikan laptop ke saya. Nah, itu bukan yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma. Maka dari itu dipertegas lagi di PP 44 ini bahwa tidak hanya terkait tanpa pembayaran, namun juga terkait tanpa imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Nah, ini sama halnya dengan tadi yang pertama tadi saya bahas. Terkait pemberian cuma-cuma ini juga menunggu aturannya, ada PMK-nya juga nanti yang akan turun terkait pemberian cuma-cuma ini. Penyerahan yang dilakukan dalam kegiatan operasional maupun non-operasional. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan juga substansi baru terkait penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional dan operasional ini. Ini juga sering terjadi dispute di lapangan karena ada juga ya kita perbedaan persepsi. Seperti Bapak Ibu ketahui di pasal 4 ayat 1 huruf A itu untuk BKP, sedangkan huruf C itu untuk JKP. Di sana penyerahan barang atau jasa itu terutang PPN kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, barangnya merupakan BKP dan jasanya merupakan JKP. Dan yang kedua, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, poin 3 ini sering menimbulkan mispersepsi karena ada yang memaknai bahwa kalau
penyerahan yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya itu tidak menjadi berutang PPN gitu. Ada yang maknai seperti itu karena pemaknaannya sempit kalau kita maknai seperti itu. Penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan adalah penyerahan dalam rangka kegiatan usaha utamanya. Nah, kalau pemaknaannya seperti itu, maka tidak mungkin jika kita lihat ada pasal 16D terkait aktiva yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, maka kalau kita maknai seperti itu tentunya tidak mungkin ada pasal 16D Undang-Undang PPN kita yang mengatur terkait penyerahan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Di mana itu kita tahu bahwa sifatnya insidental, tidak mungkin setiap tahun ada penyerahan 16D. Nah, dan itu juga bukan kegiatan usaha utama. Maka dari itu di PP 44 ini ditambahkan substansi baru untuk menegaskan terkait penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan ini. Jadi yang dimaksud dengan penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yaitu seluruh penyerahan BKP atau JKP yang diserahkan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional, baik dari kegiatan usaha utamanya maupun kegiatan usaha sampingan, baik yang insidentil maupun yang rutin. Ya, namun nanti juga perlu diperhatikan terkait batasan pengusaha kecil karena nanti juga mungkin dalam penentuan ini batasan usaha kecil dan apakah ini langsung di PKP-kan karena nilainya segini, apakah nanti tidak di PKP-kan walaupun nilainya sudah di atas 4,8 miliar. Nah, terkait batasan pengusaha kecil ini juga sekarang sebenarnya lagi diatur di DJP sedang mengatur ini juga. Mungkin nanti juga akan ada permintaannya terkait batasan pengusaha kecil ini. Jadi mari kita tunggu. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga bahwa terkait penyerahan operasional dan non-operasional ini adalah seluruh penyerahan BKP atau JKP. Jadi tidak mengunci kegiatan usaha utamanya atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Ini perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Bapak Ibu, ini juga substansi baru. Ini terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati batas waktu tertentu. Jadi ini mungkin memang saat ini sebelum ada PP ini mungkin masih ada dispute di lapangan juga terkait dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ini. Kalau kita lihat kembali ke PP 1 tahun 2012, di sana diatur di pasal 19 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, intinya mengatur bahwa faktur pajak yang dibuat setelah melewati batas jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka itu tidak diberlakukan sebagai faktur pajak. Maka konsekuensinya penjual tidak membuat sehingga dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, dan konsekuensi bagi pembeli PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, di PP 1 yang diatur di batang tubuhnya hanya terkait faktur pajak. Sementara jika kita lihat di PP 1 itu terkait dokumen tertentu itu tidak ada di batang tubuh, tapi adanya di penjelasan. Nah, sehingganya di PP 44 ini banyak hal yang diatur dan disetarakan perlakuannya Bapak Ibu. Di PP 44 ini termuat di batang tubuh semua. Jadi antara faktur pajak maupun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu termuat di batang tubuh, tapi tidak dipisah seperti di PP 1. Jadi lebih dipertegas lagi di PP 44 ini yang pada prinsipnya perlakuannya sama dengan faktur pajak. Jadi kalau ada dokumen tertentu yang dibuat setelah melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka dokumen tadi tidak diberlakukan sebagai dokumen tertentu yang diberlakukan sebagai faktur pajak. Nah, sehingga yang membuat dokumen tertentu tadi dianggap tidak dibuat dokumennya, walaupun dibuat, namun dianggap tidak dibuat jika sudah melewati batas waktu tadi, serta PPN yang ada di dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tadi untuk pembeli tidak dapat dikreditkan. Di aturan sebelumnya, di sini dijelaskan di PP nomor 1 ya tahun 2012 itu di bawah nih ada aturan sebelumnya. Kurs menteri yang digunakan adalah kurs pada saat pembuatan faktur pajak. Nah, ini juga waktu tahun 2012 ini belum ada nih terkait dengan aturan dokumen tertentu atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ini aturan sebelumnya. Nah, akhirnya ketika ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kemudian ada PP 44 ini, akhirnya ditegaskan nih
pada saat apa sih memang keutang PPN itu, yaitu pada saat memang di titik yang saat seharusnya keutang. Dalam hal apa? Dalam hal transaksi-transaksi seperti impor BKP, kemudian penyerahan BKP, kemudian nih baik tidak kemudian pemanfaatan JKP juga. Jadi itu saat titik di mana terhutangnya. Sehingga seharusnya faktur pajak ini dibuat pada saat memang faktur pajaknya dibuat. Bukan pada saat faktur pajaknya bukan pada saat faktur pajaknya ini saat pembuatan faktur pajak, karena mungkin saya bisa kasih contoh ya, jika misalnya tadi disampaikan oleh Mas Angga ya, terhutang PPN-nya titik keadaan sebenarnya itu misalnya pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, karena memang ada masanya, faktur pajak itu masih bisa 3 bulan dibikin. Nah, kita ini menggunakan waktu itu membuat faktur pajaknya tanggal 2 Februari. Nah, akhirnya kurs yang digunakan pada tanggal 2 Februari. Nah, di sini tidak boleh lagi ya, teman-teman semua, kawan pajak semua, pajak finance. Jadi, ketika dari PP 44 ini, maka kursnya itu harus dibuat sebagaimana sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu kurs pada saat 1 Januari 2023 itu. Jadi di mana memang kurs ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu itu yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak itu seharusnya dibuat. Ini sih intinya ya, untuk kurs cukup jelas sih memang terkait dengan kurs ini. Kita akan membahas terkait dengan pemakaian sendiri barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, ini di pasal 1A ayat 1D Undang-Undang PPN diatur bahwa yang termasuk pengertian penyerahan BKP adalah pemakaian sendiri dan atau pembelian cuma-cuma atas penyerahan barang kena pajak. Jadi kalau bicara pemakaian sendiri BKP, pembelian cuma BKP ini sudah diatur ya di batang tubuh pasal 1A ayat 1D. Nah, jadi ketika kita membahas ini, substansi pemakaian sendiri ini tidak berubah dan ini akan dikenai PPN atau PPN dan PPNBM, di mana mempunyai definisi ketika pemakaian sendiri ini merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus ataupun karyawan, baik itu memang produksinya sendiri maupun bukan produksinya sendiri. Jadi memang lebih jelas ya, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Ketika memang di pemakaian sendiri, ini akan dikenai PPN atau PPN dan PPNBM. Nah, terkait dengan batasan dan tata cara pengenaan PPN ini nanti akan diatur oleh PMK lebih lanjut. Nah, kalau ketika tadi saya membahas tentang pabrik kendaraan untuk mengangkut suku cadang, itu kan untuk kegiatan tujuan produksi ya. Sedangkan kalau yang untuk kedua itu pemakaian sendiri untuk konsumtif, artinya memang tidak digunakan nih untuk kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, baik itu produksi, distribusi, pemasaran maupun manajemennya. Jadi ketika nanti kita akan membahas terkait dengan dua poin yang tadi, pemecahan produksi dan konsumsi itu tidak sesuai dengan undang-undang yang PPN tadi, karena memang ketika di PP 44 ini diatur nih, ketika kita harus memperhatikan juga di kolom bawah ya, putusan MA, sehingga nanti pada dasarnya pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan nanti akan dikenai PPN atau PPNBM-nya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Jadi memang ketika aturan yang lama di PP 1 tahun 2012 itu kita mengenalnya juru lelang ya, tadi sudah disampaikan juga di awal. Nah, untuk poin selanjutnya terkait dengan perubahan wordingnya, kita akan menggunakan bahasanya penyelenggara lelang. Sebentar, ada yang bocor, saya mute dulu ya, sebentar ya. Baik, jadi di sini ada penyempurnaan nomenklatur ya, dari semula juru lelang menjadi penyelenggara lelang sesuai ketentuan mengenai lelang. Di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya ketika pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan faktur pajak oleh pemilik barang, atau jika si pemilik barang tidak menerbitkan faktur pajak maka oleh pemenang lelang disetor sendiri. Padahal kalau bicara faktur pajak oleh pemilik barang, kadang-kadang memang ini agak-agak gimana ya, karena memang ketika lelang ini kan ada yang eksekusinya itu
sukarela ataupun tidak sukarela. Oleh karena itu, ini tidak praktis sehingga terkait nanti agunan yang akan saya jelaskan tadi, maka defaultnya ini ke kreditur, maka akan beririsan dengan penyelenggaraan lelang. Maka nanti terkait dengan PP 44 ini untuk barang BKP yang dilakukan untuk lelang ini termasuk penyerahan BKP yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya akan dikenai PPN. Dan ini juga termasuk nanti aturan teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya adalah penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur. Nah, ini juga sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada nih di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Kenapa? Karena memang kita mengambil masukan dari teman-teman yang ada di lapangan. Karena kadang-kadang memang ketika terkait dengan agunan ini masih ada nih sengketa-sengketa di lapangan, sehingga kami mencoba untuk memberikan kepastian hukum sesuatu yang selama ini menjadi sengketa di lapangan. Jadi bagaimana sebuah bank ketika mengeksekusi suatu agunan dan dijual kepada pembeli baik lewat lelang ataupun non lelang. Nah, ini bagaimana nanti pungutan PPN-nya, siapa yang harus melakukan pemungutan PPN, apakah pembeli barangnya, self assessment. Nah, ini memang akan diatur lebih lanjut terkait dengan PP 44 ini. Nah, sebelum PP 44, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, SE 121 tahun 2010. Di sana disampaikan bahwa ketika bank menyerahkan agunan yang diambil alih kepada pembeli, maka ini dikenai PPN-nya. Artinya tanggung jawab ke pemungutan PPN ke bank ketika mengambil alih aset agunan. Namun karena surat edaran, kepatuhan di lapangan juga sangat rendah dan banyak sekali disput-disput yang terjadi. Sehingga akhirnya ada di PP 44 ini, memang ketika kreditur ambil alih suatu agunan, maka krediturlah yang menyerahkan BKP tersebut kepada pembeli agunan. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ya, ada 3 pihak nih, debitur, kreditur, dan pembeli bank. Nah, kreditur ini bisa bank, non-bank, gadai, ataupun juga perusahaan leasing. Debitur ketika akad di awal pinjaman atau pembiayaan dengan kreditur tentu ada aset yang diagunkan. Ini secara keperdataan dijaminkan. Adanya namanya perikatan hak jaminan. Hak jaminan ini ketika diserahkan oleh debitur kepada kreditur termasuk ruang lingkup jaminan utang piutang, di mana dalam pasal 1A ayat 2 undang-undang ini tidak termasuk pengertian penyerahan BKP. Ketika defaultnya ya ada wan prestasi, ternyata debitur tidak mampu nih melunasi kewajibannya, di mana tadi kan ada hak jaminan. Tentu saja akibatnya ketika default tadi memberikan hak kepada kreditur untuk menguasai dan menjual. Inilah yang menjadi dasar pemikiran kenapa PP 44 ini menyatakan ketika terjadi penyerahan barang kena pajak dari debitur kepada kreditur ketika default berdasarkan hak jaminan, maka selanjutnya ketika pembeli barang membeli agunan tadi dari kreditur baik melalui lelang ataupun non lelang, maka ini termasuk penyerahan BKP yang terutang PPN. Yang menyerahkan adalah si kreditur. Ini terkait dengan pembiayaan penyerahan barang kena pajak dalam skema transaksi pembiayaan syariah. Jadi memang ya ketika kita memahami dulu nih, ketika intinya kan apa sih kalau misalnya kita membahas tentang pembiayaan syariah, yaitu ada akad dan juga waspada terhadap riba. Jadi ketika memang pembiayaan syariah ini pastinya dipastikan itu waspada terhadap adanya riba, dan akadnya apa sih, ini yang paling penting ketika memang kita dari konvensional menjadi pembiayaan syariah. Sehingga ketika di PP 4 ini gitu ya, penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah ini tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP atau penyerahan BKP untuk jaminan piutang sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya dalam jumlah dan nilai yang sama. Jadi ketika ada penyerahan BKP dalam skema transaksi syariah yang dianggap penyerahannya dari supplier kepada nasabah syariah, jadi bank syariah ini sebagai intermediari ya, dia hanya mediasi, tidak menyerahkan BKP.
Karena memang akadnya itu kan harus rukun jual beli ya, namanya murabahah. Jadi ketika misalnya nih ada supplier kendaraan, kemudian ada bank syariah, di tengah-tengahnya ada saya nih yang butuh kendaraan. Nah, ketika kita menggunakan transaksi syariah, penyerahan BKP-nya itu tidak bisa langsung kepada nasabah, karena kan nasabah ini tetap meminjam uangnya kepada bank syariah. Jadi akadnya ada dua nih. Si showroom ini supaya kendaraan ini menjual dulu nih si kendaraan ini kepada bank syariah. Lalu bank syariah ini menjual kepada kita, kepada nasabah. Akadnya tadi pastikan akadnya jual beli. Sehingga si bank ini wajar ketika nanti ada selisih harga antara supplier kendaraan dengan bank, karena si bank ini dianggap akan mengambil raba selisih dari jual beli yang dilakukan kepada kita, gitu ya. Tadi intinya ada ketika di aturan sebelumnya misalnya tidak ada dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, di sini juga dimasukkan faktur pajak dan juga dokumen yang dipersamakan. Kemudian juga ada tanggung jawab renteng. Ini nanti jadi memang ketika hal ini dilakukan untuk konsistensi penulisan dengan rumusan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya. Jadi disamakan nih, jadi tidak berbeda ya ketika tadi nih redaksinya. Kemudian awal ini penyerahan barang kena pajak. Ya, di redaksi di PP44 ini ditambahin nih penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean seperti itu, atau tadi pengusaha yang sudah dikukuhkan diganti menjadi pengusaha yang telah dikukuhkan. Ini sih sebagaimana tadi dijelaskan adalah perubahan wording saja ya Bapak Ibu. Ini juga tadi tiga memang ada penyusuan atau penambahan redaksi yang memang tidak mengubah makna atau substansinya. Jadi tadi ya ketika ini di poin pasal 9 ayat 4 redaksinya di PP 1 tahun 2021 ini dan 2012 ini contohnya misalnya dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, ini nanti diganti redaksinya ditambahin disesuaikan menjadi dasar pengenaan pajak untuk penghitungan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian kata redaksi adalah menjadi merupakan. Ini hanya penambahan redaksi yang intinya tidak mengubah makna ya atau substansi dari aturan yang ada. Next Mbak Ami. Nah, ini terakhir juga ketentuan penutup. Jadi ini yang poin-poin yang paling penting juga Bapak Ibu. Ketika memang aturan pelaksanaan PP nomor 1 tahun 2012 dan PP nomor 9 tahun 2022 yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP nomor 44 tahun 2022. Dan untuk pencabutan PP nomor 1 tahun 2012 dan terkait dengan dicabutnya ini pencabutan PP nomor 1 tahun 2012 dan pasal 5 PP nomor 9 tahun 2022. Dan Bapak Ibu juga harus memahami dan mengetahui ketika pembelakuan PP ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Desember 2022.